Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk diseminasi ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman rekan guru teman sejawat di SDN Bid 1 yang saya banggakan. Sebelumnya karena kita sudah siang biar nggak ngantuk, ya ini Bapak Ibu ada satu mungkin tepuk ya buat penyemangat. Tepuk satu monggo. Oke. Tepuk dua kanan kiri. Di depan. Tepuk tiga satu. Oke. Yang empat dua cepat. Tek. Yang lima dua tambah satu. Oke siap ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke. Yang tepuk lima ini seperti dangdut. Tak. Nah. Oke, kita tepuk lima. Mantap sekali. Oke, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan definisi budaya positif. Selanjutnya, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, dari budaya positif ini banyak konsep-konsepnya, Bapak Ibu, yaitu konsep-konsep inti. Di antaranya adalah disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu disiplin ini terpaku dengan menaati peraturan. Jadi disiplin positif adalah perilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan tidak terpengaruh oleh hukuman dan penghargaan. Jadi disiplin yang dilakukan adalah termotivasi secara intrinsik. Jadi tidak ada pengaruhnya karena takut hukuman dan juga penghargaan. Nanti ini ada di teori motivasi yang saya maksud. Berikutnya setelah disiplin positif Bapak Ibu, di sini adalah teori kontrol. Teori kontrol adalah pergeseran dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, yaitu di sini bisa dicontohkan. Kalau stimulus respon itu menganggap kebutuhan semuanya itu sama, tapi kalau teori kontrol kebutuhan semua orang itu atau semua orang itu berbeda. Dan di sini juga ada orang lain bisa mengontrol saya atau guru bisa mengontrol anak. Tapi kalau kita pakai teori kontrol, ini anak ini tidak bisa dikontrol pada dasarnya. Ketika anak ini bisa dikontrol, berarti memang anak itu mengizinkan dirinya itu untuk dikontrol. Tapi pada dasarnya seperti kita ini terkadang kita juga tidak bisa dikontrol. Tapi kita bisa dikontrol ketika kita mengizinkan diri kita ini untuk dikontrol. Itu yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud tadi, teori motivasi. Bagaimana Bapak Ibu berperilaku? Terus kenapa Bapak Ibu melakukannya? Dan apa alasan melakukan sesuatu? Di sini Bapak Ibu menurut kita dalam bukunya ada 3 nih. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan biasanya ada alasan itu yang paling atas, poin atas. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama anak kita juga terkadang melakukan hal ini. Tapi harapan kita adalah yang ketiga. Jadi dari motivasi ini harapan kita adalah agar murid menjadi dirinya sendiri atau termotivasi dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa Pak? Nilai-nilai kebajikan. Jadi yang universal. Jadi entah itu mungkin agama si A, B, C berbeda, mungkin dengan nilai-nilai kebajikan ini punya maksud yang sama. Ini yang tadi
sempat disinggung juga, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah tindakan spontan yang dilakukan guru tanpa adanya kesepakatan dengan murid, cenderung menyakitkan baik psikis maupun psikis, dan berdampak pada waktu jangka panjang dan tidak menutup kemungkinan kalau ini sudah terjadi lama Bapak Ibu, mungkin ya ibu bapak ibu emosi dan lain sebagainya menghukum anak terjadi dalam waktu yang sangat lama, tidak menutup kemungkinan anak ini dendam kepada kita, ya, atau istilahnya terjadi permusuhan, nah, seperti itu. Penghargaan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan murid yang didapatkan jika murid melakukan suatu hal. Ayo siapa yang bisa, biasanya kan bapak ibu atau kita, saya sendiri ya, terkadang dulu sebelum menerima modul ini juga sering melakukannya. Ayo yang bisa mendapatkan ini, mendapatkan uang, mendapatkan permen. Nah, tapi penghargaan juga berdampak negatif jika dilakukan dalam jangka panjang. Salah satunya itu merusak hubungan. Jadi terjadi iri dengki antar teman nantinya, antar murid. Nah, itu saja dapat terus menurunkan kualitas. Anak akan terburu-buru menjawab atau melakukan tanpa detail untuk melakukan hal. Jadi dia akan melakukannya dengan secepatnya tanpa teliti. Jadi menurunkan ketelitian. Yang kedua, mematikan kreativitas. Jadi anak tidak akan melakukan kalau tidak ada penghargaannya, ya, jadi nggak kreatif, ya. Dan bersifat juga menghukum. Biasanya kan kita sudah tahu anak itu sudah tidak mampu, tapi mau diberikan penghargaan dengan melakukan hal yang anak itu tidak mampu. Nah, itu maksudnya menghukum dengan penghargaan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita sampai pada posisi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Bapak Ibu, posisi penghukum ini biasanya guru melakukan hukuman itu tanpa adanya kesepakatan. Jadi terjadi langsung seketika. Jadi murid itu nggak tahu bakalan nanti dapat apa, ya, dihukum seperti apa. Ini posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu sering membuat merasa bersalah. Mungkin Bapak Ibu sering juga mengatakan, anak-anak kamu nggak kasihan sama ibu dari pagi dan begini, kamu nggak kasihan kepada orang tua, kamu begini. Tapi ternyata Bapak Ibu, posisi ini juga sangat membahayakan Bapak Ibu. Ketika anak itu sudah merasa gagal, ya, dengan perkataan yang Ibu sampaikan, membuat merasa anak itu bersalah, maka tidak menutup kemungkinan hal-hal yang kita takutkan ini akan terjadi. Kalau sudah anak merasa gagal, mungkin kalau kita bayangkan buruk sekali ini. Kalau kita bayangkan, yang kedua, ini juga posisi teman. Ini banyak digemari oleh Bapak Ibu guru kebanyakan. Kenapa? Karena ini bentuk mungkin rasa sayang kita kepada anak wali kelas, tapi bahayanya adalah contoh guru wali kelas 2 sangat kental sekali, atau guru kelas berapa nanti, ya, sangat kental sekali dengan muridnya. Dia sampai sangat kentalnya menganggap muridnya ini seolah-olah ini istilahnya tidak ditakuti. Kita menganggap mah, ayo anak-anak sing nggak pikir siapa? Oh iya Bu, kemarin aku tidak, kata-kata banyak tersinggung, biasanya ciri-cirinya, ya. Tapi ini dampak negatifnya ketika kelasnya dimasuki oleh guru lain. Maka biasanya anak tersebut tidak akan menganggap guru lain kecuali gurunya yang sudah mendidik anaknya atau dengan hubungan tadi sebagai teman. Nah, itu negatifnya. Yang berikutnya pemantau.
Tipe guru seperti ini Bapak Ibu biasanya ini suka mengawasi dan terkait sering terkait dengan peraturan. Ayo peraturannya apa? Peraturannya apa? Kalau kamu nggak mengulangi konsekuensinya apa? Biasanya ini ya konsekuensi yang ditekankan, ya. Dan juga peraturan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ini adalah harapan kita semua, yaitu posisi guru sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer ini bisa menyangkut semuanya, bisa berbagai teman dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya harapan kita guru sebagai manajer adalah bisa mendidik anak didik kita untuk menemukan suatu permasalahan, ya, dan bisa mendidik anak kita untuk mencari solusinya sendiri. Jadi anak kita dibimbing kalau kita melakukan kesalahan dengan posisi guru sebagai manajer tadi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya setelah posisi kontrol Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Bapak Ibu guru sering menemukan anak-anak didiknya yang bertingkah atau berulah tidak wajar dari yang biasanya. Ini bukan karena apa Bapak Ibu, karena apa? Karena semua tindakan ini mempunyai alasan atau tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang di sini ada 5 kebutuhan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya. Yang berikutnya adalah penguasaan kasih sayang dan kesenangan serta kebebasan. Biasanya anak sering nakal, mengganggu temannya, ya, merasa tidak dipedulikan. Ini biasanya anak mencari jati diri. Ini loh saya, ya, makanya dia sering mengganggu temannya. Berarti dia kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan penguasaan. Jadi jika tidak terpenuhi dengan hal positif, anak-anak akan melakukan pemenuhan kebutuhannya dengan hal yang negatif, seperti contoh tadi adalah sering mengganggu temannya dan lain-lain. Mungkin salah satu contoh seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk di sesi keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini guru melakukan kesepakatan Bapak Ibu bersama murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, sehingga mereka akan melakukan hal positif yang mereka yakini baik dan akan lebih tergerak menjalankan daripada peraturan. Bapak Ibu mungkin bisa membuat keyakinan kelas mulai sekarang bersama murid-muridnya atau anak didiknya, ya, dengan nilai-nilai kebajikan. Bisa dari profil pelajar Pancasila, bisa Bapak Ibu browsing ya nilai-nilai kebajikan. Nanti anak-anak disuruh memilih, membuat kesepakatan mana yang perlu dilakukan di dalam kelas. Jadi kita melakukan kesepakatan agar kita tidak menjadi guru penghukum atau tipe penghukum. Kenapa? Guru tipe penghukum tadi tidak ada kesepakatan, hanya berkuasa menghukum anak dan prerogatifnya adalah terpaku kepada gurunya. Di sini Bapak Ibu, ini adalah contoh kesepakatan yang saya buat di kelas 5, yaitu kesepakatan kelas olahraga bersama anak-anak. Jadi di sini saya bersama anak-anak menawarkan ya. Jadi saya berkolaborasi bersama anak, menawarkan kepada anak nilai-nilai kebajikan mana yang akan kita sepakati. Jadi setelah ketemu anak-anak, saya bagi menjadi, karena ada 4 deret batu, saya bagi menjadi 4 kelompok, dan di situ sudah kita lihat ada beberapa item dari masing-masing anak. Kemudian saya saring menjadi 5 keyakinan. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini dari beberapa anak Bapak Ibu di 4 kelompok ini kita saring menjadi 5 keyakinan kelas PJOK. Di sini ada saling menghargai. Yang pertama, yang kedua tanggung jawab,
sportivitas, toleransi, dan kesehatan. Dan kita meyakini bahwa ini adalah nilai kebajikan yang baik yang kita akan laksanakan. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, ini sampai di segitiga restitusi. Biasanya untuk menghindari kita sebagai tipe penghukum dan lain sebagainya, kita sebagai guru yang bertindak posisikan manajer akan melakukan 3 langkah ini Bapak Ibu. Yaitu proses guru menuntut siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dibuat, kembali dengan karakter yang lebih kuat serta menjadikan murid lebih mandiri dan bertanggung jawab serta termotivasi secara intrinsik untuk melakukan keyakinan yang telah disepakati, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi segitiga ini nanti ada hubungannya dengan keyakinan yang nantinya Bapak Ibu buat di kelas masing-masing. Jadi kalau ada anak mungkin terlambat, tidak mengerjakan PR dan lain-lain, mungkin mulai hari ini kita kurangi untuk langsung memberikan hukuman atau yang lainnya. Kita melakukan segitiga restitusi. Kenapa? Agar anak nanti bisa mandiri, menemukan solusinya sendiri untuk meyakini keyakinan yang sudah disepakati dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 fase Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu antara 3 sisi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini langkahnya. Suatu contoh begini, mungkin perkataan yang awal, pertanyaan yang awal kepada anak yang membuat salah, mungkin kita sampaikan bahwa manusia juga tidak terlepas dari salah. Nah, ini agar identitas anak yang gagal tadi kembali stabil. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, terletak pada alasan. Biasanya Bapak Ibu akan menanyakan, kenapa kok kamu terlambat, kenapa kok kamu begini. Ini termasuk pada tahap validasi tindakan salah. Yang berikutnya menanyakan keyakinan, karena nantinya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan, maka kita tanyakan, mungkin anak keyakinan yang mana yang perlu ditingkatkan. Oke. Mungkin seperti itu. Nah ini ada sebuah mungkin video pendek praktek saya untuk restitusi, ini sebagai acuan Bapak Ibu nanti. Kira-kira ini tambah dia masuk sekolah itu ini proses menstabilkan identitas. Kira-kira dalam sekolah itu sebuah kesalahan ya Pak tahu dan kesalahan juga namanya sesuatu yang wajar. Dia manusia pernah berbuat. Oke, dan ini ingin tahu kenapa ini nah ini proses validasi tindakan oleh saya menanyakan alasannya kenapa kira-kira menurut keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan. Ini langkah ketiga. Saya menanyakan keyakinan kelas yang ditingkatkan. Saya menanyakan solusinya. Jadi, oke. Jadi di rumah Pak Dani ingin tahu siapa nanti yang akan
ada sesi tanya jawab nih dari sebagian Bapak Ibu. Monggo mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oke, Bu Dati. Apa manfaat segitiga restitusi terhadap murid jika dilaksanakan? Terima kasih Bu Dati. Bu Dati menanyakan manfaat segitiga restitusi terhadap anak, ya. Jadi manfaat terhadap murid. Nah, manfaatnya adalah seperti yang kita lihat barusan di video, Bu Dati. Saya hanya membantu untuk mencarikan solusi atau menanyakan, ya. Yang membuat solusi adalah anak-anak tersebut. Jadi manfaat segitiga restitusi ini adalah memunculkan motivasi intrinsik siswa, percaya dirinya juga untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dibuat agar nantinya lebih bertanggung jawab dan melaksanakan nilai-nilai keyakinan kelas. Ini seperti itu berarti, ya, yang manfaatnya terhadap siswa. Jadi anak lebih mandiri. Mungkin ada lagi. Terima kasih. Ini Bu Risa dulu. Terima kasih Mbak Dani. Yang ingin saya tanyakan adalah apa hubungan teori motivasi terhadap budaya positif? Terima kasih. Karena ini konsep-konsepnya yang ditanyakan oleh Bu Risa menanyakan apa keterkaitan hubungan teori motivasi. Perlu kita kaji kembali. Yang pertama, teori motivasi tadi ada 3. Yang pertama adalah karena ketakutan akan suatu hal, kita melakukan karena akan takut dihukum dan lain-lain. Yang kedua adalah karena penghargaan. Harapan kita adalah anak-anak itu memiliki teori yang ketiga Bu Risa, yaitu teori intrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan yang mereka yakini benar, keyakinan kelas tadi. Jadi hubungannya dengan budaya positif. Jadi kita tidak memaksa anak untuk mengikuti peraturan kita, tapi anak secara sadar melakukan hal-hal positif yang lainnya atau kebiasaan-kebiasaan baik yang lainnya yang sudah disepakati di kelas, dan itu akan membuat budaya positif atau budaya aman nyaman di sekolah. Mungkin seperti itu Bu Risa atas jawaban. Mungkin ada lagi mungkin yang mau ditanyakan. Ibu sih wacana dari tadi sudah dikatakan mau gimana? Ada yang perlu saya tanyakan, apakah perlu kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas? Terima kasih Bu Sarah. Ini pertanyaan sangat berbobot sekali. Ini hubungannya kental sekali dengan pertanyaan dari Bu Risa. Jadi apa perlu kita membuat keyakinan kelas? Begini Bu Sarah, kita membuat keyakinan kelas ini bersama anak. Jadi usulan-usulan yang kita buat ini adalah hasil dari usulan anak-anak. Jadi setelah ketemu nilai-nilai kebajikan mana yang disepakati, ini sudah disepakati bersama anak. Nah, makanya anak ini akan cenderung melakukan hal baik yang mereka yakini sendiri benar, daripada hanya sekedar menaati peraturan yang mereka tidak ikut membuatnya. Mungkin seperti itu, Sana. Jadi nantinya akan timbul motivasi yang ketiga tadi karena mereka ikut membuat kesepakatan yang dibuatnya sendiri. Mungkin seperti itu, Sana. Oke, harapan saya adalah di seluruh kelas nantinya sudah terpampang keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat, karena kita akan mewujudkan budaya positif yang nantinya berhubungan dengan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan, untuk pendidikan kita agar lebih maju lagi. Mungkin seperti itu. Saya minta tepuk semangat dulu. 1 kali bro semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya.
Apabila ada tutur kata yang salah, harapan saya adalah Bapak Ibu mungkin ke belakang harinya bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan tentang keyakinan kelas, ya, yang harus kita yakini untuk mewujudkannya. Jadi kalau tidak melaksanakannya, berarti anak-anak istilahnya tidak melaksanakan keyakinan anak. Ya. Hari ini adalah keyakinan kelas olahraga. Seperti tadi banyak yang ada beberapa anak yang nggak bawa air minum dan lain-lain. Nah, untuk menghindari itu kita buat keyakinan atau kesepakatan, ya. Jadi nantinya anak-anak dia bisa bertanggung jawab sendiri. Oh iya, keyakinan kelasnya kan begini, mestinya kan kita harus begini. Nah, untuk itu supaya dibagikan sebuah kertas, ya, di situ anak-anak tuliskan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan apa yang istilahnya nanti harus terlaksana pada saat kelas olahraga. Jadi tentang apa? Tentang kedatangannya harus bagaimana, terus seragamnya harus bagaimana, ya, terus apa saja yang perlu dibawa. Setelah nanti terkumpul, nanti pada dibacakan, terus anak-anak bisa menanggapi, Pak, saya tidak setuju dengan usulannya contoh Rizky itu, ya, diganti ini saja boleh, ya. Nanti kalau sudah, kita akan membuat satu keyakinan dikelompokkan, maka paling tidak itu yang harus dilaksanakan, ya. Karena apa? Karena hasil keputusan bersama. Oke. Anak-anak sekarang boleh menuliskan di situ suatu usulan, Pak. Bagaimana kalau olahraga itu begini-begini? Jadi kalau olahraga itu paling tidak membuat keyakinan apa? Tentang kesadarannya, masyarakatnya bagaimana. Terus pas olahraga itu nggak boleh apa? Tulis, ya. Oke? Paham? Oke, silakan. Silakan anak-anak menuliskan di kertas kuning. Ya, dari kelompok. Apa? Di sini Pak Dani yang masak, kamu tinggal masak naik, oke? Ya, dari kelompok satu dulu. Apa? Satu-satu aja dulu. Satu-satu saja dulu.
Nah, oke, sekarang kita baca satu-satu ya. Oke, kita lihat ya. Dari kelompok 1 dulu. Ini ada dari Inti, dari Zahra, dari Ikit, dari Irang, dari Esa, dari Safira, dari Nia. Oke, dari Inti, olahraga membawa minum. Oke, satu olahraga tidak boleh berkata jorok, satu olahraga harus mendengarkan guru berbicara. Disepakati? Dari Zahra, berpakaian bersih dan rapi. Saat berolahraga harus sarapan terlebih dahulu akan tidak lemas. Oh ya, boleh ya. Biar olahraganya semangat. Tidak mengganggu teman. Ingat kata-katanya, tidak mengganggu teman. Berarti kalau ada yang mengganggu, berarti tidak melaksanakan kesepakatan ini. Ya, tidak melaksanakan keyakinan kelas, tidak melaksanakan kesepakatan. Berikutnya, berarti seharusnya sering diganggu. Oke, berikutnya adalah Ir. Harus membawa minum. Ya sama, tidak boleh bicara bersama. Ini harus tertib. Saat olahraga harus tertib dan lengkap. Nah, ini boleh dijelaskan tertib apanya, lengkap apanya? Yo. Tertib seragamnya. Ada sepatu, ada training, ada kaos ya. Terus lengkap, tertib dan lengkap pokok. Itu saja. Oke. Terima kasih. Terus dari Kiran. Dari Kiran ya. Harus membawa minum sama, tidak boleh sama, harus tertibnya sama. Satu lagi tidak boleh bicara sama, tidak boleh bermusuh. Ini yang baru.
permusuhan. Dari kisah. Nah, tapi ketika permainan, ingat ya, ketika dalam olahraga permainan ada yang namanya lawan. Tapi ketika permainan selesai, berarti lawan tadi ya selesai. Lawan saat menjadi apa namanya ini? Teman bermain, ya. Kalau kamu olahraga di sini tidak ada lawannya. Nah, tapi yang dimaksud adalah adanya Islam tidak boleh bermusuhan pada saat bermain atau olahraga. Oke, bagus. Dari siapa ini? Boleh. Oh ini dari Safira. Satu rangka kamu tidak boleh bahasa Madura. Berarti maksudnya Safira. Ya, begitu Safira. Disepakati apa? Oke, kita sepakati mulai Jumat. Berarti saat olahraga. Anak-anak dan Pak Dani atau Pak Eko berbicara olahraga. Berbicara bahasa Indonesia. Anak-anak dan temannya berarti juga berbicara. Ini usulan dari temanmu sendiri loh. Wadah. Jadi kamu kalau ngobrol ini seperti ini, ngobrol gini, Sari. Ketika waktu olahraga kita murni bahasa Indonesia. Usulan Safira. Oke, saat olahraga harus membawa. Sama. Ini saat olahraga harus bertanggung jawab. Niat, maksudnya bertanggung jawab gimana? Iya boleh ceritakan, boleh cerita. Oke, boleh tanggung jawab ya apa? Boleh cerita. Bertanggung jawab, hanya tidak terlambat gitu ya. Oke, dan oke, kita masuk ke kelompok berapa? Satu orang tidak boleh bertengkar, sama tadi. Minum sama, harus menghargai. Oke. Ini dari Rizky, harus menghargai bagaimana Riz. Boleh diceritakan Riz. Sesama kelompok, betul. Jadi kalau kelompok yang lain menang, ini kan olahraga sering tanding ya. Ada yang menang, ada yang kalah pastinya. Nah, maksudnya Rizky nanti yang menang tadi, jangan terlalu sombong. Tuh, menghargai lawan tadi yang tidak menang. Itu maksudnya Rizky ya. Oke, bagus Rizky, terima kasih. Berbahasa Indonesia, ini sama usulan dari Seroji berbahasa Indonesia ketika olahraga. Oke, ini sudah ada dua yang mengusulkan. Kita bahasa Indonesia. Nah, barusan Roji sama Amit bahasa apa? Oke. Nah, mulai sekarang latihan. Mulai sekarang kita latihan. Jadi ketika olahraga nanti kita bahasa Indonesia. Berikutnya, tidak boleh bertengkar sama, berkata itu sama, ini sama, tidak boleh sama. Ini yang baru dari Siti Fatimah. Dari Siti Fatimah baru lagi. Harus konsentrasi betul. Ya. Nanti enggak konsentrasi kamu ketika main bola, ngelamun ya. Kena luka. Nah. Tepuk tangan dulu. Terus dari Ida. Ini ada yang baru lagi. Dari Ida Afganina harus membawa bekal. Maksudnya kamu kalau nggak sempat sarapan di rumah bawa bekal, boleh itu. Biar nanti pada waktu olahraga tidak lemas itu. Saya bisa bawa bekal. Bagus. Ya. Dari Khairul Anwar. Oke. Ini selain tadi ada yang berkata kasar, juga tidak boleh berkata selain tadi ada yang berkata jorok, ini Anwar, mana Anwar? Itu.
makanya sekarang disepakati desa. Ini ada usulan Amit, bagus sekali. Bagus apa? Bagus sekali apa bagus? Tepuk tangannya mana? Ini ada lagi yang paling bagus juga. Tidak boleh berkata keras kepada guru atau teman. Wah, berarti sama tadi ya. Jadi kalau kok berarti katanya aku nggak boleh. Boleh mana Pak? Lagi. Boleh Bunda? Nah, ini sudah disepakati ya. Oke. Pak, bolanya mana? Mungkin harus seperti itu ya. Gitu David. Oke, harus berbahasa Indonesia secara sama. Oh, kalau ini susah ini, coba Mit, harus berbahasa Indonesia di sekolah, di rumah, dan di sekolah. Nah, mungkin yang susah nanti pada saat di rumah. Jadi ketika Mak Mit ngomong, Mit akan Mit, siapa Mak yang akan masak? Mungkin nanti ibu kaget kok, anak bahasa Indonesia. Ya, Amit, bentar lagi. Dong, sekolah dong. Sudah, dong sekolah dong. Jam berapa ini? Contoh ya, maknya. Terus kami bicara. Tenang saja, Mama. Ini masih ada 30 detik. Saya tidak akan terlambat. Oke. Mungkin nanti susahnya di situ, kakak ya. Oke. Kita berlari kelompok 3. Kelompok 3 ya. Oke. Berikutnya ini dari siapa? Tidak ada namanya. Sebelahnya Komariatus, tidak ada namanya. Siapa? Naila. Ini sebelum olahraga kita harus pemanasan. Ini biar masuknya Naila biar bisa. Siapa? Cedera. Ini ada yang baru juga. Ketika olahraga kita harus menghormati Pak Guru dan teman-teman. Oh, baru ya, baru. Jangan dulu. Oke. Oh ya ini akan namanya. Berikutnya makan ini kakek Amel. Minum. Bajunya harus ini. Olahraga bajunya harus rapi. Nah, ya. Oke. Bagaimana ini maksudnya rapi? Apakah nanti kaosnya dimasukkan? Ya. Disepakati? Ya. Disepakati? Ya. Usulan dari Amel. Usulan dari Amel ini loh. Oh ini ketika olahraga nggak boleh ngomong aneh-aneh. Ini aneh loh. Well, ngomong aneh-aneh maksudnya seperti apa Mel? Loh, kita dengarkan. Nah, kita dengarkan. Oh itu menggunakan bahasa apa ya? Berarti sekarang Hoirul tidak memenuhi kesepakatan kelas yang tadi disampaikan oleh Safira. Ketika olahraga, Hoirul mau kita ingatkan lagi ya. Oke, kita ingatkan lagi. Apa tadi kesepakatannya? Tidak boleh bahasa Madura. Bukan begitu, kita ambil lagi. Ketika olahraga, kita berbahasa. Hoirul sudah dengar? Oke, kita dengarkan nanti. Nanti ada ini teman-teman bahasa lain. Loh, itu masih ada.
ini dari Indonesia juga baru. Ketika guru menerangkan, harus memperhatikan, maksudnya tidak boleh berbicara. Berarti ini kalau Pak Dani tarik kesimpulan, ini apa ini? Yang ini bukan permanen ya. Pak Dani minta tolong sama Rizky dihapus dulu. Pak Dani nanti yang banyak ini Pak Dani saring ya, biar kamu nggak